Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam program Dokter Ta. Nah pemirsa dan pendengar, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit jantung bawaan pada anak. Nah, untuk membahas hal penting dan menarik ini sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV, Dr. Julius Patibang, spesialis anak, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore, Pak Dokter. Sore. Apa kabar Dok hari ini? Sehat ya? Sehat luar biasa. Baik Dok, ini salah satu tema yang cukup menarik untuk kita bahas hari ini terkait dengan penyakit jantung bawaan kepada anak. Kita sebelum ke penyakitnya Dok, kita bahas dulu ya Dok seputar jantungnya. Bisa Anda jelaskan Dok terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya fungsi dan juga peran jantung kita dalam tubuh manusia Dok? Silakan Dok. Ya, jantung merupakan organ vital ya, organ vital di tubuh kita. Dan fungsinya adalah seperti yang jantung memompa, ya, fungsinya untuk memompa aliran darah ya, yang dari jantung untuk diarahkan ke seluruh tubuh. Ya. Dan juga darah yang kembali dari seluruh tubuh akan masuk kembali ke jantung dan akan dipompa keluar. Kalau tidak ada jantung, maka darah tidak mungkin mengalir, dan makanya kenapa pada orang-orang tertentu dikatakan maaf terjadi suatu kematian kalau jantungnya berhenti berdetak. Kira-kira gitu pentingnya jantung sebagai organ vital di tubuh kita. Begitu penting ya Dok. Kemudian yang menjadi masalah adalah jantung seringkali terkena masalah begitu Dok. Nah, masalah-masalah seperti apa Dok yang biasa terjadi pada jantung kita Dok? Ya, jantung itu sebenarnya banyak masalahnya. Makanya kenapa di jantung kalau kita membagi-bagi banyak bagian-bagiannya ya. Ada di yang paling sering yang terkenal sekali tentu di koronernya. Koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan otot jantung. Ada yang masalahnya di katupnya ya. Ada yang ada masalah di otot jantungnya. Ada juga ada masalah di sekat jantungnya ya. Jadi begitu banyak. Ada satu lagi bisa juga di listrik jantungnya ya. Listrik jantung, karena jantung memiliki generator tersendiri sehingga dia bisa bermasalah, sehingga akan mengganggu kontraktilitas jantung kalau listrik jantungnya juga bermasalah ya. Jadi begitu banyak masalah yang bisa terjadi di jantung tersebut. Terkait dengan kondisi jantung bawaan Dok pada anak, itu kondisinya dalam tubuh itu seperti apa Dok? Ya, jadi jantung bawaan itu adalah suatu kelainan yang terjadi sebenarnya sebelum lahir. Jadi sebelum lahir di tubuh kita sudah terjadi kelainan jantung bawaan. Tetapi dia masih bisa bertahan, ya. Kenapa sampai lahir bisa bertahan hidup? Karena masih disuplai darah dari ibu langsung. Nah, begitu nanti tali pusatnya dipotong, dia harus hidup sendiri. Nah, tergantung kelainan jantungnya ya. Baru dapat timbul masalah. Tetapi tidak semuanya mesti serius. Ya, dari yang ringan sampai yang berat. Maka derajat juga akan berbeda-beda tergantung kelainan jantung bawaan yang terjadi pada bayi tersebut. Ya, jadi penyakit jantung bawaan ini memang dari dalam kandungan ibu ya Dok? Ya. Kondisinya ketika terjadi itu seperti apa Dok? Jadi organ jantung itu sebenarnya terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan, sehingga banyak orang tidak menyadari. Banyak, apalagi kalau ibu-ibu yang baru menikah ya, kadang-kadang anak pertama tuh nggak menyadari dia telat 3 bulan. Padahal situ pentingnya adalah bukan cuma jantung, namanya fase pembentukan organ. Nah, di organogenesis. Nah, di sini sebenarnya intinya yang bisa terjadi gangguan-gangguan sehingga dapat terjadi gangguan pembentukan bagian-bagian daripada jantung itu yang akan menyebabkan kelainan jantung bawaan ya setelah dia lahir ya. Di Indonesia sendiri Dok, terkait dengan kondisi penyakit jantung bawaan ini, apakah kasusnya cukup banyak atau seperti apa Dok? Ya begini ya, jadi saya kasih ilustrasi saja. Angka kejadian jantung bawaan itu akan terjadi dari 100 bayi yang lahir, itu akan ditemukan 1 kelainan jantung bawaan.
Jadi kalau terjadi 1000 kelahiran, maka akan ditemukan 10 bayi yang lahir dengan jantung bawaan dengan berbagai jenis kelainan. Ya. Kalau di Indonesia saja kita hitung-hitung, setiap tahun, ya, dengan insiden yang saya katakan tadi, di Indonesia saja itu akan lahir bayi dengan kelainan jantung bawaan sebanyak 43.000 lebih setiap tahun. Jadi bayangkan begitu banyaknya bayi-bayi yang hidup dengan kelainan jantung bawaan. Ya tentu dari yang derajat yang ringan sampai yang berat. Ya, jadi cukup banyak juga ya dok di Ya, Indonesia. cukup Yang banyak. perlu menjadi perhatian kita dok, tentu kita harus mengenal ya dok, faktor resiko dari penyebab kelainan jantung bawaan ini seperti apa dok? Faktor risiko aja ya. Sampai saat ini kita mengatakan ada faktor risiko, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang ibunya tidak tahu kalau dia saat hamil, ya. Sedangkan organogenesis umur 3 bulan pertama, trimester pertama istilahnya. Di sini bisa terjadi faktor infeksi, ya, bisa terjadi oleh karena penggunaan obat-obatan, faktor lingkungan, ya, polusi, ya. Kemudian, tetapi ada hal yang penting kita tahu, ternyata banyak ibu-ibu juga yang selama masa kehamilannya cukup bagus, tapi ternyata mendapat kelainan jantung bawaan. Ya, jadi tidak semua bisa dapat dipastikan, tetapi kita katakan bahwa hal-hal itu faktor risiko. Ibu-ibu yang dengan diabetes mellitus, hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya itu memiliki faktor risiko juga, ya. Jadi kalau mereka memiliki faktor risiko, tentu dalam kehamilan tentu harus lebih cermat di dalam perencanaan untuk suatu kehamilan, ya. Yang penting ya rajin mengkontrolkan diri saya rasa, ya. Seberapa besar dok kemudian pengaruh faktor gaya hidup ini terhadap kondisi jantung dalam kandungan itu seberapa besar dok? Misal gaya hidupnya kurang sehat, merokok dan meminum alkohol, itu besar juga ya dok pengaruhnya? Iya, cukup besar pengaruh hal itu untuk suatu kelainan jantung bawaan. Jadi dan ini yang sementara banyak diteliti, tapi yang ingin saya tekankan juga, ya, tanpa faktor risiko itu saja dikatakan orang bisa terkena, bayinya bisa terkena jantung bawaan, apalagi kalau ditambah faktor risiko tersebut, sehingga kemungkinan untuk kelainan jantung bawaan akan semakin tinggi. Sama Ya. halnya dengan ketika orang tua punya riwayat penyakit jantung, anaknya juga akan berkemungkinan besar kena penyakit jantung. Itu seperti apa dok? Jadi begini, kalau orang tua punya kelainan jantung bawaan, memang ada beberapa penelitian, ya, jantung bawaan ya, Ya dok. anak mungkin bisa, tetapi tidak sebesar yang bisa terjadi sama yang lainnya. Dan saya menemukan bahwa banyak, hampir 90% mereka yang punya kelainan jantung bawaan orang tuanya normal, ya. Tapi kalau orang tuanya kena jantung oleh karena koroner itu hal lain, itu biasa faktor usia, ya, bukan untuk jantung bawaannya, ya. Jadi saya memang ada tapi kecil untuk jantung bawaan, ya, jantung bawaan. Ya. Nah yang paling penting dok, kemudian bagaimana gejala-gejala dari penyakit jantung bawaan ini bisa dideteksi dok? Ya, saya rasa hal penting ya, terutama bagi orang tua, untuk mengenal suatu kelainan jantung bawaan. Yang jelas, biasa masyarakat sudah tahu kalau bayinya biru, itu jelas. Tetapi ingin saya katakan, tidak semua kelainan jantung bawaan itu akan bermanifestasi sebagai biru, ya, di tubuhnya. Ada juga kelainan jantung bawaan yang tidak biru, ya. Tergantung kelainan jantung bawaan tersebut. Kalau anaknya masih bisa beradaptasi dengan kelainan jantung, mungkin dia bisa normal aja seperti anak biasa, ya. Tetapi kalau kelainan jantung bawaannya sedikit agak berat, dia karena jantung fungsi atau memompa, maka dia akan cepat capek. Nah, bagaimana kita tahu bayi-bayi cepat capek? Seperti contoh, kalau bayinya menetes atau minum susu, kadang-kadang dia minum susunya tidak bisa langsung habis. Dia kita mencicil. Jadi minum sedikit, dia istirahat, ya, kemudian dia menangis karena saya haus lagi, minum lagi. Itu tanda-tanda salah satu ada gangguan yang terjadi di pompa jantungnya, sehingga kita mesti memikirkan, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kelainan jantung yang lebih jelas lagi, tentu misalnya anaknya di kukunya, bibirnya, atau lidahnya warna kebiruan, itu sudah harus kita pikirkan bahwa hampir 80% itu ada suatu kelainan jantung bawaan. Yang susah yang tidak biru, ya, tetapi itu ada baris spesial yang bisa kita
pikirkan kemungkinan besar ini mengarah kelainan jantung bawaan. Jadi memang sudah dari bayi ya dok, gejalanya sudah terlihat ya? Iya, dari bayi bisa terlihat, tetapi ada juga sebagian tidak terlihat. Sehingga saya kadang-kadang menerima pasien, ya, dia bilang, dokter ini waktu lahir normal, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya kenapa? Karena dia bayinya masih bisa beradaptasi dengan kelainan jantung bawaan itu. Ya, hanya mungkin sewaktu-waktu pas dia sakit dia ke dokter, ya, kemudian dokternya periksa ada bising jantung. Nah, baru dia tahu. Nah, di sini kadang-kadang yang terjadi, ya, jadi bisa saja tergantung kelainan jantung karena derajat kelainan jantung kan berbeda-beda. Ya, jadi bisa saja waktu dia lahir normal seperti biasa. Nah, pada saat dia nanti ke dokter, pas di dokter dengar ada bising jantung, akhirnya dia biasa rujuk ke spesialis jantung anak, ya, itu jantung anak. Nah, kemudian kita lebih memastikan lagi supaya orang tua bisa tahu, ya. Kira-kira begitu. Ketika Aisyah. kemudian dok ada anak yang baru lahir, Ya, tapi tidak menangis dok, apakah itu salah satu tanda ada indikasi kena jantung bawaan atau ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, karena bayi tidak menangis banyak penyebabnya. Tapi salah satu juga bisa jantung. Ya. Sehingga masalah paru-paru, masalah istilahnya masalah metabolik, masalah kelainan di kepala bisa buat bayi tidak menangis. Tetapi apapun itu kondisinya, tentu kalau dia terjadi demikian tentu akan dievaluasi juga jantungnya. Ya. Kalau kemungkinan besar bisa juga jantung, walaupun penyebab lainnya bisa juga terjadi. ya, dan intinya adalah sebagai orang tua perlu untuk mawas diri ya dok, untuk mendeteksi lebih dini terkait dengan penyakit jantung bawaan ini. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa dan pendengar obrolan kami bersama dengan Pak Dokter, tapi usai jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Pak. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar, kita akan melanjutkan kembali obrolan terkait dengan penyakit jantung bawaan pada anak. Baik dok, tadi di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung gejala terhadap bayi. Ketika kemudian anak ini sudah tumbuh besar dok, dan kemudian terkena penyakit jantung bawaan, gejala-gejala yang dilihat itu seperti apa dok? Ya, seperti yang saya katakan tadi, pada anak itu secara garis besar kita bagi dua. Jantung bawaan yang biru dan tidak biru. Kalau yang biru itu lebih jelas ya, terlihat. Nah, bagaimana yang tidak biru? Para pasien jantung bawaan yang tidak biru ya tergantung sebenarnya jenis kelainannya. Tapi umumnya yang paling sering terjadi itu kelainan jantung bawaan di mana adanya kebocoran di sekat jantung, sehingga darah ke paru-paru akan lebih banyak. Nah, yang paling sering terjadi, anak akan gampang mengalami batuk berulang. Ya, pertama. Yang kedua, gangguan pertumbuhan. Ya. Cepat capek, cepat lelah. Pada mereka yang kelainan jantung bawaan yang biru, ya, itu ada mekanisme namanya mekanisme kompensasi dengan kelainan jantung bawaan biru. Dia capek, dia akan jongkok. Dia akan jongkok, itu pada anak yang lebih besar, ya. Mekanisme kompensasinya. Kalau bayi belum bisa berkompensasi demikian, ya, sehingga kadang-kadang pada bayi yang biru, kayak begitu, birunya hebat sekali, malah bisa terjadi kejang atau anak bilang step, ya, atau sesak napasnya. Ya, pada anak yang besar kira-kira demikian yang bisa terjadi. Tapi ini sangat bervariasi sebenarnya, karena kelainan jantung bawaan itu spektrumnya sangat luas. Nah, tetapi saya yang jelaskan itu yang secara umum saja yang bisa terjadi. Ya, jadi tentunya sebagai orang tua juga tidak boleh meremehkan ya dok, ketika kemudian melihat ada anak yang punya gejala-gejala seperti itu, tapi biasanya mereka menganggap masa pertumbuhan seperti ini, tapi sebenarnya perlu diperiksakan lebih lanjut ya. Iya. Yang susah itu kalau pertumbuhannya bagus, tidak ada gejala. Ya, makanya biasa kaget orang tua, karena begitu dia ke dokter, yang ada jelas cuma pada saat diperiksa ada bising. Nah, sehingga dikonfirmasi dengan dokter jantung anaknya ada. Nah, karena orang tua kaget, loh, selama ini anaknya baik-baik saja. Nah, ini sering juga terjadi, ya.
Oke. Itu sama halnya ya dok dengan orang yang sudah dewasa kondisinya tidak jauh berbeda ya dok? Ya, bagaimana dengan yang dewasa? Yang dewasa sering ditemukan sebenarnya katanya ini jantung bawaan. Nah itu, karena tidak ada gejala, nah, nanti pada saat dewasa baru gejala itu muncul. Cepat capek, cepat lelah. Ya, sehingga atau dulu pernah terdiagnosis, kemudian kadang-kadang kan orang khawatir, takut ya, dan ternyata dalam kehidupannya biasa-biasa, akhirnya dia nggak mau melakukan tindakan karena mungkin rasa khawatir atau rasa takut. Nah, nanti besar akan datang lagi dengan gejala yang lebih berat. Nah ini kadang-kadang bisa terjadi di dewasa, sehingga dapat yang kita katakan dapat terjadi istilahnya tekanan paru-paru yang meningkat, gambarnya karena aliran darah ke paru-paru yang banyak, yang kita sebut sebagai suatu penyakit pulmonal hipertensi. Itu yang bisa terjadi. Terkait dengan dampak buruknya dok terhadap anak-anak di masa tumbuh kembangnya terhadap penyakit jantung bawaan ini seperti apa dok? Banyak sekali ya, anak-anak sebagai masa depan bangsa kita, ya, nah, kita harus memikirkan kondisi mereka. Dampak daripada tentu pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Tentu ini akan berhubungan dengan sumber daya, ya, SDM. Gampang mengalami infeksi, ya, dan gampang juga terjadi kelainan-kelainan yang lebih berat, kecacatan dan sebagainya. Itu semua dapat terjadi di masa pertumbuhan anak tersebut. Ya. Imunitasnya juga ya dok ya? Ya. Imunitas tubuh anak Ya, juga sangat mempengaruhi karena mereka akan memiliki ketahanan tubuh yang rendah karena makanya gampang infeksi per-bulan. Dan satu lagi yang ingin saya katakan, dan kelainan jantung bawaan ini sering berhubungan dengan sindrom-sindrom. Ya, sindrom-sindrom. Mungkin kita pernah lihat pasien-pasien yang dengan Down syndrome, yang istilah 1000 wajah itu. Nah, itu kan daya tahan tubuh rendah. Dan ini selalu berhubungan juga dengan kelainan jantung bawaan itu. Ya. Ketika kemudian ada anak yang terkena penyakit jantung bawaan, itu bisa diimunisasi atau seperti apa dok? Ya, ini menjadi masalah. Saya sering menemukan, saya dirujuk karena orang tua atau bidan atau dokter minta suatu second opinion. Sebenarnya prinsipnya malah kita menganjurkan imunisasi. Kita menganjurkan, tetapi kadang-kadang kan petugasnya yang khawatir. Nanti kalau misalnya anak panas, oh ini karena ada jantung bawaannya, ya. Nah, sebenarnya tidak. Dia dianggap seperti anak biasa saja, kecuali kalau dalam fase akut. Fase akut dia lagi sakit berat, ya. Kemudian kondisinya tidak stabil, ya tentu kita istilahnya menunda, tapi bukan tidak bisa imunisasi. Nah, sekarang yang saya ingin tanya, bagaimana dengan COVID? Nah, pada masa COVID ini penting, ini saya mau ingin jelaskan karena saya setiap hari mendapat rujukan untuk memberikan rekomendasi apakah pasien-pasien anak, ya paling mau masuk sekolah ini, ya, mereka nggak boleh, ya, anak yang penyakit jantung bawaan, apakah mereka bisa divaksin COVID? Surat edaran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Pokja dari jantung bawaan, anak-anak yang memiliki jantung bawaan sebaiknya malah divaksin, tetapi mesti kondisinya harus stabil. Ya, sebaiknya divaksinasi. Sebaiknya harus divaksin. Karena kalau mereka terpapar, tentu kondisinya bisa lebih berat lagi. Tetapi dalam kondisi stabil, ya bukan dalam kondisi akut dalam arti kata tidak stabil, ya. Jadi catatan pentingnya dok dalam kondisi stabil. Ya, stabil. Terkait dengan tipe-tipe dari penyakit jantung bawaan ini, apakah ada kategori atau tipenya dok? Ya, yang saya katakan tadi kita mau bagi dua. Ya, yang salah gampang ya, secara masyarakat, tapi kalau dari segi medis tentu akan banyak ya. Jadi saya salah apa saja, dua tipe, yang itu jantung bawaan yang tipe biru dan tidak biru. Itu yang ini berhubungan dengan tergantung aliran darahnya. Yang biru itu umumnya ya secara gampangnya darah kotor masuk ke darah bersih, sehingga nanti dia ke seluruh tubuh akan bercampur. Nah, dia akan jadi biru ya, karena darah kotornya itu mengandung CO2. Nah, tapi kalau yang tidak biru umumnya, tapi tidak selalu juga, umumnya secara gampangnya darah bersih masuk ke darah kotor, sehingga ke seluruh tubuh tetap darah bersih, sehingga dia tidak biru. Itu secara umum ya, tapi secara mendetail sebenarnya ada juga kelainan lain, tapi ini secara umum saja untuk supaya gampang dimengerti aja. Ya? Tipe yang paling berbahaya itu tipe seperti apa dok? Nah, masalah berbahaya sebenarnya banyak macam juga. Berbahaya di masa anak, yang paling kita sekarang concern itu bahaya pada saat bayi, yang kita sebut sebagai critical jantung bawaan. Ini yang biasa terjadi pada bayi-bayi baru lahir. Nah, kemarin kita baru melakukan tindakan kemarin sampai jam 8 malam,
itu bayi umur 6 hari, kita harus melakukan pembukaan aliran darah ke paru-paru, karena kalau tidak, dia tidak akan survive. Ya, nah itu yang kita sebut critical. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang kita sebut critical jantung bawaan, di mana dia emergency case, harus kita tangani segera. Metode pengobatannya itu istilahnya seperti apa, Dok? Di jantung bawaan ini secara umum aja saya katakan untuk pengobatan ya. Kita tindakan dalam arti mungkin tindakan ya. Kita ada istilah membuka lubang atau menutup lubang. Kalau dia umumnya yang kita lakukan seperti yang emergensi itu biasa kita membuka. Seperti aliran darah ke paru-parunya tertutup atau sempit sekali atau sama sekali tidak ada. Dan dia hidup dari aliran darah yang lain yang akan tertutup, ya kita harus buka. Pada kasus-kasus tertentu ada juga kita menutup. Ya, tapi itu biasa yang tidak emergensi. Contohnya adanya lubang antara serambi kiri, serambi kanan, antara bilik kiri, bilik kanan, ya, atau ada aliran darah yang harusnya tertutup di masa lahir, waktu dia lahir, tapi dia masih terbuka. Ya, kita akan lakukan penutupan dan saat ini kita bisa melakukan tanpa operasi, ya. Baik, Dok, kita akan lanjutkan lagi seputar bagaimana metode dan penanganan dari penyakit jantung bawaan pada anak ini. Pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar. Nah, di segmen sebelumnya tadi Pak Dokter Yulio sempat menyinggung terkait dengan bagaimana operasi dari penyakit jantung bawaan ini. Kita lanjutkan lagi ya, Dok. Yeah. Bisa Anda jelaskan, Dok, terkait dengan kondisi seperti apa sih, Dok, pasien ini membutuhkan operasi? Jadi untuk penanganan jantung bawaan kita ada 2 metode. Metode yang pertama operasi. Ya, Dok. Yang kedua dengan metode tanpa operasi, yang kita istilahnya secara perkutaneus atau transkateter. Ya. Pada beberapa kasus yang tidak kompleks dan tidak biru, Ya, Dok. kita melakukan pakai teknik transkateter, artinya tanpa operasi. Jadi misalnya ada lubang antara serambi kiri, serambi kanan, antara bilik kiri, bilik kanan, atau pembuluh darah ke seluruh tubuh dan pembuluh darah yang ke paru-paru, kita memakai teknik dengan secara perkutaneus atau transkateter dengan memasukkan kateter dari sela paha yang akan membawa penutupnya sampai di daerah lubang tersebut, kemudian kita tutup dan dia punya kateternya akan kita keluarkan. Dan ini hanya dikerjakan 1 hari saja. Artinya pasiennya masuk hari ini, besok dikerja, lusa sudah bisa pulang. Ya. Bagaimana dengan operasi? Operasi ini kita lakukan pada kasus-kasus yang kompleks, ya, kompleks, ya. Itu kita harus memakai dengan teknik operasi. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, sudah ada beberapa juga yang kompleks ini dilakukan tindakan awal tanpa operasi juga, ya. Ada beberapa kasus yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan dengan berkembangnya ilmu akan semakin banyak yang bisa dikerjakan tanpa operasi. Tetapi tentu tidak semudah itu karena sebagian besar kelainan jantung bawaan banyak yang kompleks, yang biru, sehingga harus dilakukan dengan teknik operasi. Ya. Ketika kemudian melakukan kateterisasi, Dok, ini usianya apakah ada batasan atau seperti apa, Dok? Sebenarnya tergantung. Pertama emergensi. Kalau ada emergensi, walaupun baru lahir kita kerjakan. Seperti yang kemarin hari Kamis kemarin itu baru umur 6 hari, ya kita kerjakan kateterisasi, ya dengan melakukan melebarkan pembuluh darah yang ke paru-paru. Tetapi kalau tidak emergensi kita istilahkan bisa secara elektif, ya istilah tidak emergensi bisa kita lakukan dengan nanti pasien diperiksa dulu, dipersiapkan, kemudian dilakukan tindakan kateterisasi untuk proses penutupan pada kasus-kasus kelainan jantung bawaan. Faktor resiko kemudian, Dok, bisa terjadinya komplikasi terhadap pasien jantung bawaan ini seperti apa, Dok? Komplikasi pasiennya atau komplikasi tindakan? Komplikasi dari penyakitnya. Oh, komplikasi penyakit. Banyak sekali komplikasi, maka sehingga kita memutuskan beberapa kasus-kasus kelainan jantung bawaan harus memang
ditindaki ya kalau memang sudah waktunya. Yang kedua juga kalau memang belum ya tetap harus di follow up. Komplikasi yang paling sering yang saya katakan tadi kalau pasiennya tidak biru ya sesak napas ya karena darah ke seluruh tubuh tidak sebanyak yang seharusnya. Sedangkan kebutuhan darah di tubuhnya di organ-organ penting itu sangat dibutuhkan. Yang kedua dapat juga terjadi kejang pada kasus-kasus jantung yang biru karena darah kotornya bercampur dengan darah bersih sehingga akan banyak darah yang mengandung CO2 ya itu akan membuat anak-anak kekurangan oksigen, gampang terjadi kejang atau bisa juga terjadi suatu kondisi kita adanya abses atau adanya kayak bisul di otak dampak daripada aliran darah di kotor ya yang akhirnya juga mempengaruhi sirkulasi di otak yang sehingga akan menyebabkan terjadinya gangguan di otak. Itu juga punya risiko yang besar ya dok? Iya, sangat banyak risiko yang tetapi sekali lagi saya bukan ingin menakut-nakuti, tapi ini sangat tergantung daripada derajat kelainan jantung tersebut karena secara derajatnya berbeda-beda dari yang ringan, yang tidak bergejala sampai yang ada gejala. Iya. Kira-kira begitu. Ya, baik dok. Selanjutnya ini ketika pasien dari penyakit jantung bawaan ini setelah melakukan operasi dok, adakah keadaan khusus atau kondisi khusus yang perlu diperhatikan oleh pasien dok? Operasi dalam ini operasi ya karena saya tadi pakai ada dua cara yang tanpa operasi dan dengan operasi. Kalau yang tanpa operasi ya itu sebenarnya kita hanya kontrol saja untuk melihat penutup yang kita pasang ya. Kalau pasien-pasien yang operasi itu tergantung dengan jenis operasi yang dikerjakan karena juga operasi juga ada operasi yang betul-betul membuat jantungnya kembali normal ataukah operasi hanya untuk membantu saja oleh karena kelainan jantungnya begitu kompleks ya, sehingga membutuhkan kontrol atau bahkan kadang-kadang ada tahap lanjutan yang harus dikerjakan pada kasus-kasus tertentu. Mungkin aja operasi pertama itu hanya untuk membantu supaya dia bisa survive dulu, bisa bertahan hidup dulu ya, karena dia masih kecil sehingga nanti pada saat agak besar dikontrol lagi, kemudian mungkin ada step kedua untuk koreksi jantung yang sebenarnya. Jadi penting kontrol dan jenis operasi apa yang sudah dikerjakan sebelumnya sehingga apakah memerlukan satu tindakan lanjutnya lagi. Dan ini sangat tergantung daripada kompleksitas kelainan jantung tersebut. Terkait dengan pemenuhan nutrisi dok kepada anak-anak, apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua dok supaya anak yang menderita penyakit jantung bawaan ini nutrisinya tetap tercukupi dan tidak terjadi malnutrisi begitu dok? Ya, ini masalah isu yang penting ya karena kelainan jantung bawaan itu memang akan menghambat pertumbuhan, ya akan menghambat pertumbuhan ya mekanismenya saya katakan tadi kalau dia yang tidak biru, dia darah yang ke seluruh tubuh akan berkurang sehingga nutrisi yang dibawa kurang sehingga dia akan ganggu pertumbuhan. Yang kedua dia memiliki istilahnya metabolisme yang tinggi sehingga pembakaran lebih tinggi sehingga akan mengganggu dalam hal pertumbuhan. Memang pada kasus yang ringan sebenarnya tidak masalah, pertumbuhannya akan bagus. Banyak pasien-pasien jantung bawaan itu pertumbuhannya malah lebih bagus daripada yang tidak kena jantung bawaan, tapi itu kalau yang ringan. Nah, mungkin yang lebih berat ya, yang lubangnya besar. Nah, di sini yang jadi masalah. Karena kalau diusahakan sudah pemenuhan gizinya sudah optimal tapi tak demikian, memang itu karena kelainan jantung bawaan dan sebenarnya itu menjadi indikasi bagi kita bahwa anak itu sudah harus ditutup atau ditangani kelainan jantungnya, maka nutrisinya akan membaik kembali. Ya, kira-kira demikian. Ya. Aktivitas dok yang perlu dilakukan agar jantung anak ini sehat perlu melakukan aktivitas olahraga atau seperti apa dok? Untuk kelainan jantung bawaan? Iya. Sebenarnya itu anak memiliki mekanisme adaptasi dengan kelainan jantung bawaan. Ya, mereka kalau punya kelainan jantung bawaan, ya mereka cepat capek, mereka akan berhenti, akan istirahat sendiri. Kita tidak secara strict membatasi bahwa tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak. Karena mereka akan tahu kemampuan mereka sendiri. Maka saya katakan ada mekanisme kompensasi yang mereka lakukan pada satu yang biru terutama, mereka akan jongkok dengan sendirinya. Itu sebenarnya mekanisme kompensasi dari mereka, ya. Tetapi tidak seperti jantung dewasa bahwa itu semua mereka kita tidak terlalu strict untuk membahas. Mereka akan tahu sendiri kemampuan mereka. Mereka akan istirahat dengan sendirinya biasanya. Intinya ya? Orang tua juga punya peran besar ya dok? Ya, hanya kadang-kadang orang tua yang malah membatasi anaknya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu.
Ya, padahal sebenarnya tidak semua. Iya. Ya, mereka harus dibatasi karena mereka ingin suatu pertumbuhan, bermain dengan Iya, teman-temannya, kan tentu ini penting untuk anak-anak. Ya. Baik dok, kita akan lanjutkan lagi ya Ya. dok obrolannya. Nah pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Ta. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar, kita masih akan berbincang bersama dengan Dokter Julius Patibang, spesialis anak, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Nah, dok, di segmen kali ini saya punya beberapa mitos atau fakta dok yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama ini dok, terkait dengan tangan basah punya resiko kelainan jantung, itu mitos atau fakta dok? Sebenarnya dikatakan mitos juga tidak, karena bisa juga terjadi di kelainan jantung bawaan, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Kenapa? Kalau dihubungkan dengan tangan basah itu berhubungan dengan yang saya katakan tadi, anak sering berkeringat. Bukan cuma di telapak tangan saya, tapi di bagian lain, oleh karena memang mereka memiliki suatu istilahnya suatu mekanisme metabolisme yang meningkat. Ya. Tetapi tidak semuanya. Ya, yang sering terjadi mereka yang tangan basah malah yang sering datang untuk memeriksakan diri, tapi ternyata dia normal. Dia normal. Jadi banyak ya dok yang tangannya banyak tangan basah sering datang karena tangan basah nanti kelainan jantung. Sehingga tapi tidak selalu, tetapi tetap bisa kita katakan dia bagian penyakit jantung, tetapi bukan itu satu-satunya tanda. Sehingga kita memerlukan data pendukung lain untuk memastikannya. Ya. Baik dok, ini terakhir dok, mitos atau fakta nyeri dada itu pasti penyakit jantung? Nyeri dada itu banyak penyebabnya, tetapi sekali lagi untuk nyeri dada tentu kita harus pikirkan bahwa itu bukan kelainan jantung sampai terbukti, bukan. Ya. Tapi untuk kelainan jantung bawaan, nyeri dada bukan hal yang utama. Nyeri dada itu lebih banyak ke masalah kelainan jantung koroner yang banyak dialami pada mereka-mereka yang dewasa. Ya, dan bukan kelainan jantung bawaan. Itu yang sering pada nyeri dada, dan tipe nyeri dada juga khas dia, karena itu pembuluh darah koroner yang terganggu sehingga nyeri dadanya akan menyebabkan tipe yang khas, di mana nyeri dada yang lama kemudian dia akan menjalar ya ke bahu, tempat lain, kemudian disertai keringat dingin, berkeringat, ya itu khas untuknya. Tetapi tidak semua nyeri dada sehingga mesti dipastikan. Tetapi kalau saya, kalau nyeri dada harus dipastikan dulu bahwa itu bukan kelainan jantung ya, sampai terbukti bukan. Jadi pemeriksaan lebih dini ya, saya rasa harus ada pemeriksaan dini atau minimal konsultasi dengan tenaga medis untuk memastikan. Apalagi kalau sudah sering berulang. Ya. Baik dok, sebelum closing statement dok, bisa Anda jelaskan terkait dengan bagaimana fasilitas di Poliklinik Penyakit Jantung di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Silakan dok. Ya, jadi Rumah Sakit Wahidin sekarang sebagai pusat rujukan Indonesia Timur. Dan sekarang ada program dari Kementerian Kesehatan tentang akselerasi pelayanan jantung, dan salah satu Wahidin ditunjuk untuk hal tersebut. Fasilitas di Wahidin sebenarnya cukup lengkap, ya, cukup lengkap dengan untuk fasilitas poliklinik, fasilitas kateterisasi dan fasilitas operasi, ruang ICU, sangat lengkap sekali untuk kondisi itu, ya. Sehingga banyak kasus-kasus yang sudah bisa kita lakukan dan kita kerjakan di Rumah Sakit Wahidin. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Dokter sudah berbagi informasi yang berharga untuk kami di sore hari ini. Semoga setelah ini makin banyak ya dok pemirsa di rumah yang makin sadar terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, terima kasih juga sudah menyaksikan Dokter Ta hari ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.